Hi Purples, welcome to Popcorn and Chill. Nah, jadi hari ini kan first video kita nih kan. Jadi hari ini tuh kita bakal kenalan dulu biar lebih akrab. Aku Ichika, aku Ara, dan aku Firna. Nah, kan kita ini mau masuk tahun pembelajaran baru kan. Jadi biar anak kelas 9 yang mau masuk SMA nggak kaget, kita mau bahas tentang SMP versus SMA. Biar kita tahu nih sebenarnya apa perbedaan antara SMP versus SMA dan apa aja yang perlu disiapkan. Untuk kali ini kami mengundang dua narasumber dari Kornita, ada kelas 11 dan kelas 10 dari IPA dan IPS. Kalau gitu kayak kita kenalan dulu sama narasumbernya. Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Ironia Fahibrata Yusri, biasa dipanggil Nia. Saya dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Hidayat. Saya dari kelas 10 IPS 1. Kalau dari Ironia, udah pernah ngerasain bangku SMP belum sih? Udah sih, tapi sayangnya cuma 2 tahun. Soalnya 1 tahunnya lagi corona. Bener, buat teman. Iya, tapi kan bangkunya nggak dirasainnya di rumah. Kita senasib ya. Boleh dong, selama 2 tahun di masa SMP tuh ada gak sih hal-hal yang memorable banget, yang bener-bener keinget gitu sampai sekarang? Waktu study tour pas kelas 7 ya. Terus kelas 8 study tour. Udah itu kan kelas meeting, kenangan sama teman di kelas, dia kelompok, atau ya kenangan mantan kali di SMP. SMP udah pacaran. Oke. Kalau dari Kak Ironia, ada gak sih yang memorable banget, yang bener-bener keinget gitu sampai sekarang? Yang memorablenya sebenarnya banyak ya. Tapi yang paling memorablenya itu pas juara 1 lomba esai se-Kabupaten Bogor sih. Itu memorable banget sih. Gila, keren banget. Coba ceritain dong gimana kira-kira. Aduh, gimana ya? Sebenarnya agak sedih sama seneng sih. Kenapa tuh? Aduh, ceritain jangan ya. Ceritain dong Kak. Ini takutnya jadi aib nih. Enggak. Jadi cerita singkatnya, pas itu kan ada lomba FLS 2N. Terus tuh bu guru saya nawarin buat ngikut lomba saya aja, soalnya itu lomba terbaru. Dan karena lomba terbaru, jadi teknisnya tuh belum paham. Tapi beberapa hari sebelum lomba, saya tuh baca gitu, kayak ini tuh ada 2 jalur, tapi katanya sih benar. Jadi ya udah pasrah aja. Ternyata pas sudah lomba di jalur kabupaten dan udah menang, tinggal nunggu ke provinsi, ternyata salah jalur. Aturan kalau misalnya mau ke nasional itu dari provinsi langsung ke nasional. Nah, saya ngambilnya jalur yang satunya lagi. Jadi kabupaten udah mentok. Itu tuh tahu ya pas udah selesai lomba. Sayang banget dong berarti. Iya, dan pas udah selesai lomba udah siapin gitu kan. Pala udah botak segala macam, udah mikirin kudu gimana nih buat yang lainnya. Ternyata gak jadi guys. Itu esai udah dibikin berapa lembar, sayang sekali gak jadi gitu. Tapi tetap menang kan? Menang sih, tapi agak sakit hati itu sebenarnya. Intinya menang. Iya, intinya menang. Sayang juga sih ya. Harusnya ke nasional Iya. gitu kan, tapi ke kabupaten aja. Jadi buat kalian ya, lebih teliti lagi kalau misalnya ngelihat, kalau bisa itu setiap katanya tuh di highlight gitu. Itulah pentingnya booklet. Ya, literasi ya intinya. Tapi Indonesia minim literasi. Iya. Tapi kalau baca AU mah masih termasuk literasi ya tuh. Bener-bener. Oke, ini kan kalau Kania ini udah tahu nih kalau dia tuh ambis di SMP-nya. Kalau Farid gimana nih? Ambis gak kalau di SMP? Gue biasa-biasa aja sih. Gimana ya? Biasa-biasanya tuh yang gimana? Iya, yang biasa-biasa gimana? ambis atau yang nggak kelihatan ambis tapi di belakangnya ambis gitu. Pulang Ya, kan sekolah beda langsung ke tuh. tempat les gitu. Kayak anak Kornita, diam-diam punya sertifikat segunung gitu. Iya benar tuh. Si gunung gak. Jadi pas SMP itu gue kayak nggak terlalu ambis, cuman kayak sekolah aja. Gue pulang udah paling nggak belajar lagi. Terus kalau misalnya ada PR baru gue kerjain. Tapi nilai aman. Tapi nilai aman sih. Terus misalnya ulangan baru gue belajar. Jadi kalau apa? At least tuh masih belajar. Masih sih, cuman enggak bandel banget. Jadi masih ya anak baik-baik lah. SMP. Tapi aku penasaran ya sama kalian berdua. Itu kira-kira gimana sih perasaan kalian berdua tuh pas udah masuk SMA gitu loh? Pasti kan banyak banget yang beda kan. Apalagi kayak kita tuh
beda karena kita corona gitu kan, angkatan corona. Bener Gimana banget, nih? bener banget. Coba dong cerita Kak Nia boleh? Pastinya campur aduk ya rasanya, tapi kebanyakan tuh kaget gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian pengen nyari wahana hiburan, Kornita itu setiap hari tuh wahana hiburan aja. Kenapa tuh coba? Kenapa tuh Kak? Karena tuh teman-temannya tuh surprise banget, pokoknya penuh dengan kejutan. Terus guru-gurunya juga, wah pokoknya penuh kejutan banget sih. Contohnya Kak? Contohnya, wah, banyak lah pokoknya, kalian rasain dulu di sini. Kan gak enak ya kalau spoilernya gak sih? Benar Gak enak banget. dong. Kalau dari Farid gimana nih? Beda banget ya sama yang di SMP. Gua di SMA ini kayak lebih apa ya? Gua lebih bukan set boy atau masa gua ada set mulu dari SMP. Gua Muka-mukanya gak ada set boy gitu asli. apa? Bad boy, Lebih Bad boy sih, bad boy. gitu tau. playboy gua. Sumpah. Jadi gimana? Kembali ke topik. Kembali ke topik ya. Beda banget sama yang di SMP. Gua di SMA ini kayak kan tadi yang gue bilang kan di SMP gue biasa-biasa aja, kayak sekolah aja gitu, paling belajar kayak ulangan atau ada PR yang lain. Kalau pas di SMA ini kayak gue lebih mementingkan belajar sih, jadi kayak gue di SMP bisa lebih aktif, terus sama di SMA ya lebih aktif, terus misalnya gue belum ngerti materi itu gue kayak pengen tahu gitu, gue belum ngerti, gue cari di Google atau di mana gitu kan, gue cari info-info. Terus kalau misalnya gue belajar tuh suka gue latihan soal kan ya, buat ya nama-nama wawasan gue lah gitu. Terus gimana rapotnya kemarin? Akan habis pembagian rapot. Alhamdulillah sih. Ini apa nih, gue sebutin apa nih? Nggak apa-apa, sebutin apa-apa, peringkat gimana nggak apa-apa. hasilnya? Ya dong. Hasilnya sih nggak apa lumayan dong. memuaskan ya. Serius? Ya Berapa tuh? waktu semester 1 kelas 10 ranking 7. Oh iya. Terus waktu semester 2 yang baru bagi rapat kemarin ranking 5. Wah, Iya, tepuk tangan dong, keren banget. Semoga makin naik sih, tapi kayak yang gua pentingin itu bukan rankingnya, tapi nilainya naik terus. Oh iya Ntar dong. buat SNMPTN. Iya betul. Oh iya. Berarti kamu pengen ikut SNM? Iya iyalah. Berarti Semuanya kan mau. bener sih. Berarti perubahan dari SMP ke SMA itu signifikan banget ya. Betul. Bener-bener yang tadinya sekolah biasa-biasa aja, sekarang jadi lumayan ambis kali ya. Tapi guys, emang sih guru-guru Kornita tuh suportif banget. Jadi Iya betul. itu juga yang bisa apa ya, salah satu faktor yang bisa bikin kita tuh jadi semangat buat belajar. Bener Jadi masuk banget. Kornita. Enggak. Oke. Dan ini sebuah fakta yang sangat unik. Guru di Kornita itu lebih semangat belajarnya, lebih ambis dan lebih rajin daripada kita. Itu kayak wow banget gitu. Kepada ibu guru bisa lah ditularkan sedikit gitu ya rasa ambisnya gitu. Dan berarti itu guru-gurunya berhasil kan merubah Banget, berhasil. dari anak-anak yang biasa aja menjadi anak yang luar biasa, dan semoga semakin luar biasa. Itu fact sih, itu fact beneran. Bener ya? Boleh nanya gak sih, apa sih perbedaan dari SMP ke SMA? Maksudnya perbedaan dari berbagai aspek aja. Boleh dari lingkungan, bisa dari sistem sekolah atau gimana gitu. Kalau pas di SMP, misalnya gue perbedaan dari lingkungan pertemanan ya. Kalau di SMP itu gue nggak terlalu punya banyak teman, tapi yang pasti teman sekelas itu gue akrab semua. Terus kalau misalnya sama kelas-kelas lain itu gue paling per kelas itu paling cuma beberapa aja, jadi nggak semuanya gue kenal gitu. Nggak terlalu banyak lah teman gue di SMP. Kalau dari sistem sekolah gitu? Sistem sekolah ya jelas berbeda juga. Kayak di SMP itu serunya selalu ada kegiatan gitu, kayak senam-senam gitu kan, terus sama kayak kelas meeting, pentas, terus ada gitu kan. Kalau sama yang di SMA dari lingkungan pertemanan, gue lebih apa ya, lebih banyak pertemanan lagi di SMA. Teman sekelas udah pasti akrab semua. Terus sama anak kelas lain gue udah lumayan kenal semua. Kalau di SMA sama kakak kelas gue udah tahu gitu. Sampai ke sebelah kelas juga. Iya udah. Kayak ya nggak terlalu jauh berbeda, masih ada kayak event-eventnya kan sama kayak di SMP kan, ada sanlat kan di sini juga ada. Terus ya mungkin perubahannya karena corona kelas meeting di sini nggak ada, tapi ya mungkin nanti ada gitu kan. Ya mudah-mudahan ada. Kalau Kania gimana nih? Kalau dari sisi pertemanan, saya pribadi kebalik. Jadi kalau misalnya SMP itu banyak banget pertemanan, bahkan ibu kantin juga tahu. Terkenal banget berarti. Iya. Famous. Oh, justru enggak, ibu kantinnya tuh nanya kayak, kamu Ironia ya? Oh iya bu, tapi saya juga gak tahu ibu siapa gitu. Oh, bukan karena kasbon.
Iya, pokoknya pertemanannya itu lebih luas pas di SMP dan pas di SMA itu ya lebih kecil gitu. Nah, kalau misalnya dari sistem pendidikannya mungkin tadi yang Farid bilang karena corona juga jadi banyak banget yang berubah, yang tadinya offline jadi online gitu kan. Pastinya itu sesuatu yang bener-bener kita nggak terbiasa gitu. Tapi menurut saya di Kornita meskipun situasi online udah berusaha yang terbaik sih supaya kita bisa mendapatkan pelayanan yang baik juga. Nah, lagi ya, kalau misalkan kita ngomongin perbedaan SMP sama SMA, itu jelas beda kan sistem pendidikannya. Jelas. Dan kalau SMA itu kan ada jurusan IPA IPS nih, kalau di Kornita kan. Ada juga SMK yang nanti mungkin lebih spesifik lagi. Nah, aku tuh mau nanya deh, kalian kayak ngerasa nggak sih kalian tuh cocok di jurusan kalian atau kayak gue tuh seneng loh masuk jurusan yang gue pilih gitu loh. Tadi kan mulai dari Kak Ironia dulu deh. Kak Ironia apa sih tadi? IPA kan? Nah coba deh. Kalau aku pribadi sih cocok banget soalnya dari dulu itu lebih suka pusing ngelihat angka daripada pusing ngelihat hafalan. Jujur kelihatan sih. Iya, Mukanya muka ambis. gimana deh? Gitu kayak Gua anak apa tuh? kelihatan IPS kalau kamu serius. Gua anak apa? Gitu ya. Muka-mukanya. Muka-muka anak IPS kita. Muka-muka anak bahasa kayaknya. Anak bahasa. Pas dulu ya. Oh, anak IPS. Anak IPS gitu nggak sih mukanya? Tapi aslinya aku IPA kok, original IPA. Saya sih Cuman kita yang anak IPA. Kira nggak dianggap. gambreng lu gambreng. Mukanya muka anak Gambreng. IPS. Oke. Jadi kalau untuk jurusan emang udah sesuai banget karena dari dulu emang lebih suka ngitung, lebih suka ngolah otak gitu loh. Soalnya kalau misalnya di IPA gitu, ulangan kita belajar segini aja, tinggal diputar otak bisa ngerjain banyak soal. Tapi kalau misalnya hafalan tuh yang kita hafalin A, yang keluar bisa aja, bukan yang A gitu loh. Itu Jadi putar itu otaknya berapa derajat ya? Putar otaknya berapa derajat biar bisa. kadang-kadang 180 derajat. Kadang-kadang 360 derajat balik lagi ke nol. Bener banget. Gitu. Dan pesan buat kalian kalau yang SMA saranin sih lebih ambis ya. Terutama kalau misalnya yang udah kelas 12 gitu kan. Ya saya sih. Mau SNM Ya gitu udah ya. mendekati UTBK gitu. Kasian. Soalnya kalian pas pinter di SMP belum tentu di SMA itu kalian bisa sepinter itu lagi. Karena kan ketemu sama banyak teman-teman juga yang pinter-pinter gitu. Saingannya nanti. Kalau dari Farid gimana nih? Kenapa gua milih IPS? Karena gua tuh orangnya suka apa ya, bersosialisasi, ngobrol, terus kayak suka main gitu kan ya, mencari hal baru, nggak harus tentang kayak apa sih pelajaran gitu, kayak ya kita silaturahmi sama orang-orang deket gitu kan ya, kayak sharing-sharing. Gue lebih suka kayak gitu. Pas apa sih kayak gue di IPS ini, gue ngerasa cocok banget buat gue gitu. Dan alhamdulillah gue emang udah masuk IPS, terus materinya juga masuk, apalagi sosiologi. Itu yang favorit gua sih. Bener banget sih. Iya kan ya? Kan tadi bilangnya cocok banget. Emang pernah gak sih kayak sepintas aja, kayak lagi merenung gitu malam-malam, kayaknya salah jurusan deh. Pernah gak sih, jujur aja, pernah gak? Enggak pernah, gua nggak pernah menyesal gua milih PS karena emang bersosialisasi, gua suka pengetahuan sosial. Bener. Iya gitu, gua yang lu bilang tadi kan lu pusing apa ya, lihat hafalan kan. Kalau gua kebalik, gua pusing lihat angka daripada hafalan karena gua orangnya gampang hafal. Saya gua lumayan bisa ngehafal lah. Iya gitu. Terus kalau ironnya nih yang IPA banget, ada gak sih biasanya problem anak IPA tuh suka mikir kayak salah jurusan gak sih, ribet karena suntuk gitu. Pernah gak? Sekali aja gitu. Gimana ya? Sebenarnya kalau di hafalan saya nggak ini banget sih. Justru jujur aja dari mata pelajaran IPA yang paling gede saya justru biologi di hafalannya. Dan dulu pernah pas SMP itu belajar itu karena males banget sama sejarah. Jadi kalau misalnya cara belajar saya sejarah mungkin bisa ditiru. Setiap kali gurunya nerangin itu diperhatiin aja. Apalagi guru saya itu tipe yang kemarin udah dibahas lagi hari ini gitu. Mengulang masa lalu lah ya intinya. Template Sejarah banget namanya gitu juga ya. Iya, sejarah namanya. Jadi itu seperti belajar, akhirnya hafal sendiri. Dan pas ulangan itu belajar tuh cuma buka-buka buku sembari ngobrol sama teman sih. Kebanyakan gibah ya sebenarnya. Tapi pas ulangan itu alhamdulillah gede nilainya. Jadi pernah merasa salah jurusan atau enggak? Pernah sih. Biasanya kalau misalnya otak udah itu keputar 360 derajat, Iya. udah sampai ke titik nol lagi gitu ya. Itu kayak, kok gue bisa ya ngambil IPA? Gitu kayak. Emang cocok di PS. Nah, itu dia. Kalau misalnya dipikir lagi kayak aduh, kalau misalnya di IPS banyak hafalan, males gitu. Udah mendingan di IPA aja pusing-pusing sama angka gitu. Jadi meskipun pusing gitu ya, tapi suka gitu. Jadi menyiksa tapi candu gitu. Namanya udah cinta kan. Bisa diulangin Kak?
Aduh, tapi gak ada ulangan ya. kayak apa? Kayak Tulus aja. Aduh, Apa tuh? Ada lagunya, ada lirik lagunya. coba dong nyanyiin Kak. Tapi sungguh candu. Suaranya bagus ya guys ya. Labirin gak sih judulnya? Iya, labirin. Aduh, aku lupa tadi judulnya. Jadi menurut kalian gampangan IPA apa IPS kira-kira? Tergantung sih, tergantung orangnya. Sebenarnya kalian itu lebih suka di mana gitu. Kalau misalnya kalian lebih suka ngutak-ngatik pikiran dan angka, ya IPA. Kalau misalnya kalian lebih suka hafalan yang sosial gitu, kayak Farid, itu lebih baik di IPS. Dan nggak ada yang namanya IPA lebih baik atau IPS lebih baik, semuanya sama aja. Justru Benar. bakal lebih kocak kalau misalnya kalian itu masuk ke IPA cuma karena lebih keren. Enggak, kalau misalnya kalian itu emang vibesnya udah IPS banget, udah otaknya hati dan IPS, ya udah masuk IPS aja. Karena nyesel ya. Iya, nanti salah jurusan itu lebih nyesel. Kan orang lain gak bakal ngurusin kalian dong. Bener banget. Gak biayain SPP sekolah kan. Bener banget. Karena kan ya namanya manusia kan kemampuannya beda-beda ya. Ya beda tuh. Iya, Gak benar. Sarannya juga beda. Jadi paksain. Jadi kayak nggak ada pukul rata yang ini lebih baik, yang ini lebih tuh. Ya masuk SMP kan pasti bingung gitu kan ya, pilih jurusan mau kemana. Tapi nanti ada tes sih. Buat tes kayak kalian tuh lebih cocok di mana gitu. Pas mau awal masuk sini. Iya, psikotes itu Oh ada. iya benar-benar. Iya. Gak tau deh di SMA lain. Mungkin ada. Mungkin ada ya. Ada sih. Pernah nggak mas sengaja gitu kan ya kan misalnya gue pengen masuk IPS, yang soal IPA-nya itu gue ngasal aja gitu kan, sengaja kan? Nah, itu gak boleh ya guys. Itu gak boleh guys. Itu gak boleh. Jujur aja. Tapi awal-awal aku waktu zaman aku kan apa sih skoliosiknya tuh bukan yang ada 10 soal kalau nggak salah kan. Aku mikir itu kan karena aku pengen masuk IPA. Jadi aku mikir harus bener gitu jawabannya. Iya, aku mikir gitu karena aku pikir kalau kayak dibatasi gitu gak sih? Kan itu kan isinya hitungan semua. Kalau misalkan kamu lebih dari 7 benernya kamu boleh masuk IPA. Aku kira kayak gitu tahu dulu. Kalian mikirnya gitu gak? Enggak sih, gue Tapi iya apa sih ya? aku juga Kayak yang paling bener aja yang mana? Kalau misalnya IPS yang lebih banyak IPS, kalau IPA yang banyak IPA, kata gue gitu. Tapi masuk IPS dulu sempat ada ekspektasi tersendiri gak sih? Kayak misalkan expect-nya bakal kayak punya teman tuh banyak, apalagi kan di Koneta sendiri muridnya dikit kan. Kayak terus bakal mikir sebahagia kayak di film-film apa enggak gitu. Apalagi dengan title SMA yang katanya masa-masa terindah gitu. Dan kayak Iya. Biasanya kalau udah SMA masa-masa terindah, jurusannya IPS tuh kayak bahagianya berlipat-lipat ganda gitu. Ada gak sih pernah ekspektasi gitu terus bandingin sama realita deh? Ada sih, gue bandingin sama realita ya. Dari segi pertemanan sih yang Berpengaruh banget gitu ya. Iya. Jadi lebih ini apa sih temennya tuh lebih banyak. Gak cuma sekelas kan sama yang lain juga. Gue juga sama anak IPA kan ya. Anak IPA juga ada kan yang suka bersosialisasi gitu kan ya. Main juga sama anak-anak lain, sama teman sekelas. Misalnya kita pergi nonton, kita ngopi atau apalah main kemana gitu. Bareng gitu. Yang bareng itu serunya. Kalau dari Ironia Ekspektasinya saya jujur ini agak kocak sih. Tapi ekspektasi saya bisa ke Jepang guys. Tapi gak bisa. Oh bener. Dari awal MPLS ya. Ya kan katanya kan kalau itu seru gitu kan ya pas offline-nya. Ya bayangin aja kalian lagi online terus diceritain sama guru-guru asiknya offline. Ya saya jadi kepengen gitu loh Bu. Belum lagi kalau dipromosin bakal Ekspektasinya ada gitu sih pertukaran pelajar. Gue sempet pengen itu gue di pertukaran pelajar. Terus kenapa gue gak mau? Gue tahu nanti kedepannya pasti kan yang gue pengen ini cuma ke luar negerinya aja gitu kan ya. Gue pengen ke Jepang itu gue kira tuh pertukaran pelajar cuma buat benar belajar ya kan, bukan cuma belajar kan, kita juga ada ini ada kan, penelitian, ada penelitian apa segala jadi macem gitu sih. pasti ribet dan bukan gue gak mampu emang kayak ya gue kurang minat jadinya. Oh gitu. Kalau Ironia Apa ekspektasi? iya. Cuma gara-gara luar negeri doang gitu. Bukan sih, ekspektasinya itu kan katanya banyak kegiatan gitu, apa namanya, eskul, lomba, ya pokoknya kegiatan yang asik-asik gitu lah. Ternyata tuh gak ada gitu kan. Terus ekspektasi saya tuh ada Korita nih. Nah, apa sih namanya, apalagi di dalam IPB gitu kan, lumayan terkenal gitu sekolahnya. Ambis-ambis nih anaknya gitu loh. Tapi enggak kok, gak segitunya lah, masih kayak kategori santai ya. Mereka tuh lebih ke ambisin private guys. Iya betul. Oke. Tapi gak manis ya. Oke, itu kuncinya jangan pernah mandang nilai orang lain dari luarnya karena Ya, kita dari nggak tahu covernya. pulang sekolah mereka bimbelnya di mana gitu, Iya. lombanya di mana.
Oke, buat nutup video kali ini, boleh kali kasih harapan-harapan dan tips-tips buat adik-adik yang dari SMP ke SMA gitu. Tips-tipsnya apa yang perlu disiapin, terus harapan-harapan kalian juga di masa SMA yang sekarang gitu. Gua kasih tips ke yang kelas 9 mau masuk SMA. Jadi kalian itu pas di SMA mau masuk SMA nih ya, kalian harus bisa nabung. Nah, tabungannya ini kalian bisa menggunakan untuk fasilitas belajar, untuk alat tulis, atau untuk ya keperluan yang lain ya di SMA. Dan juga bimbel ya, yang kayak lu bilang tadi, bimbel itu penting banget. Penting, cuman nggak wajib juga. Kalau emang kalian mau menambah wawasan dan emang ingin Nama ilmu gitu menambah ya. ilmu, ya kalian ikut bimbel gitu. Kalau dari Pertahankan, kalau udah masa SMA nih ya, pertahankan nilai-nilai rapot tiap semester Iya, itu benar banget sampai sih. semester 5, karena itu tuh ngaruh banget buat nanti SNMPTN. Benar, Eh, benar banget. Jangan turun, seenggaknya naik 2 angka lah minimal. Terus Setidaknya bertahan lah. jangan bertahan lah ya. betul. Terus naik gitu kan 2 angka, 3 angka sampai semester 5 gitu. harapan-harapan gimana? Buat harapan gue ya, pan gue di SMA gue bisa ngebahagiain orang tua lah. Terus kayak gue berharap kayak gue pengen berprestasi di bidang apapun gitu kan. Dan keinginan gue pengen masuk universitas yang terbaik dan favorit gitu ya. Amin ya. Kira-kira yang diincar apa? Apanya? Jurusan Ini aja deh, universitasnya aja deh. Universitas yang gue incarin ya, yang gue pengen IPB. gak kan gue IPS. Di IPB kan IPA. Iya. Apa dong? Jadinya apa? Kira-kira aja satu aja. Wih. Gue pengen UGM sih. Amin, amin ya, amin. Gue pengen. Kalau dari Gloria deh, Kalau dari tips sama harapan Tipsnya sebenarnya ini kayaknya tipsnya dari kakak ambis. bukan kakak ambis. Serius nggak seambis itu, kenapa sih pada banyak yang kira ambis? Mukanya muka ambis. Produk ambis. Bisa ya kayak gitu. Jadi gimana tuh? Oke, jadi tipsnya self love sih. Mungkin ini kayak apa ya, udah basic banget, tapi self love itu penting. Jadi kalian itu harus bisa tahu diri kalian itu orangnya kayak gimana, kalian itu sukanya apa, bakatnya itu apa. Jangan sampai salah jurusan. Dan self love itu bukan cuma sampai di situ aja, tapi ya sama-lamanya gitu kan. benar. Terus kalian juga harus berani berkata tidak, kan ada kan ya, ada orang yang nggak enakan gitu. People Nah, pleaser. ya itu jangan kayak gitu. Dan apa ya, jangan ngegantungin orang lain sih, harus lebih bisa ngandelin diri sendiri, ya kan? Digantung itu emang sakit sih. Iya ya, digantung sakit, apalagi sama dia ya. Udah oke. Intinya ya lebih mencintai diri sendiri aja. Jangan apa ya, gimana ya ngomongnya, kayak jangan khawatir kalau misalnya kalian sendiri gitu. Ngerti gak sih? Ngerti gak ada gitu lah. Terus harapannya, kalau harapan untuk adik kelas, semoga sukses di Kornita. Asik. Boleh Dan- ini universitas. Harapan saya dulu dong berarti. Harapannya semoga bisa masuk ke jurusan yang saya impikan, ke universitas yang saya impikan, dan dapat beasiswa fully funded buat kuliah. Wah, Dan pastinya sukses ya. Instansinya boleh spill gak? Kalau nggak Universitas Indonesia, kalau nggak tadi Universitas Gadjah Mada. Oke. Terakhir. Jadi menurut kalian kesimpulannya lebih mending SMP atau SMA tuh? Enaknya. Ya gimana kan ya? SMP apa SMA? Apa ya? Dari semua aspek gitu, enak kemana? Kalau dari segi pertemanan, karena pertemanan saya lebih kecil di sini, jadi lebih mending SMP kalau dari segi pertemanan. Tapi kalau misalnya dari segi pembelajaran, ya lebih mending SMA sih, karena kalian lebih fokus gitu, belajar yang kalian mau, yang kalian suka, dan yang kalian bakati. Dan kemampuan kalian juga lebih terasa gitu di sini. Lebih spesifik. Iya, pemikiran juga jadi lebih dewasa gitu sih di sini. Kalau Farid sendiri gimana? Kalau dibandingin SMP sama SMA, gue lebih lebih senang dan bahagia dan gue di SMA. Kenapa Jadi- tuh? Lingkungan pertemanan gue meluas, gue tambah dewasa dan pikiran gue lumayan, ya wawasan gue lumayan luas. Terus gue lebih aktif di SMA ini, sama apa ya, kayak guru-gurunya seru dan gue menikmati belajar di SMA ini. Kayak gue
kayak lebih serius lagi buat masa depan nanti. Karena di SMA ini penentu nanti kita ke depannya buat kuliah karena gitu kan. Terus ya Berat banget dong berarti. Penentu gitu. terus dulu di Korita ini asik-asik kan, asik-asik kayak ngejelasin sebuah materi tapi kayak sambil apa ya, nggak terlalu fokus sama materi itu, jadi bisa bikin kita fresh gitu. Jadi kita nggak kepikiran terus sama materi ini gitu kan, bisa ya di luar materi kita bisa cerita hal lain gitu kan, biar lebih enak kitanya, jadi nggak terlalu fokus materi gitu. Jadi seimbang gitu ya. Oke, segitu dulu aja ulasan podcast kita kali ini. Terima kasih ke Farid dan Kak Ironia yang udah mau masuk. Sama-sama nggak tuh? Mungkin gitu aja. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. See you next video and bye-bye.